Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan saya Saiful Jaya Musik dari Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan review satu equalizer, maksudnya mereknya bisa dilihat di sini Hardwell, serinya EQX 231 Plus ya. Dia sudah dilengkapi output subwoofer di bagian belakang. Ini langsung kita tes dari HP langsung ke equalizer ini, langsung ke power tanpa menggunakan mixer, tanpa DLMS, tanpa crossover ya. Jadi suaranya murni dari HP langsung ke equalizer, langsung ke power ya. Ini pesanan pelanggan kita yang dari luar daerah, dari Kaltim. Jadi sebelum kita kirim ke beliau, kita teskan dulu apakah suaranya normal atau tidak. Setelah suaranya normal baru kita kirim ke pelanggan ya. Buat kawan-kawan yang minat tinggal telepon atau WA di sini di Saiful Jaya Musik di 0852 4887 1119. Sebelumnya kita dekatkan dulu untuk unitnya ya. Dia mempunyai di sini 31 band ya, tingkat 2. Yang ini ada volume gain. Di sini ada pengaturan HVF buat pengaturan bass, atau nanti mau dibesarin bassnya ataupun dikecilin, dan juga bisa dinonaktifkan untuk pengaturannya. Bisa dipencet di sini ya, bisa dimatikan di sini. Dan sini juga ada mempunyai frekuensi range. Nanti kalau ini ditekan nanti ringnya akan naik sebanyak, itu ada tulisannya di situ 12 dB sama 6 dB ya. Sedangkan di sini ada input equalizernya. Jadi kalau ini diaktifkan nanti dia akan mengikuti pengaturan equalizer di sini. Tapi jika ini dimatikan seperti ini, lampunya dimatikan, nanti dia tidak mengikuti pengaturan yang ada di grafik equalizer yang ada di sini ya. Coba kita lihat tampilan dari dekatnya. Mereknya Hardwell, 31 band, dilengkapi subwoofer, dan di sini ada layarnya nanti buat grafik signalnya ya. Bisa dilihat ini ada input untuk HPF, ada range buat 6 dB sama 12 dB, tambahannya ada equalizer in dan out ya. Dan ini in out juga ya. Coba kita lihat di bagian belakangnya seperti apa. Untuk di bagian belakangnya dia seperti ini. Satu hal yang nanti buat kedepannya buat produk Hardwell, nanti untuk volume gainnya suatu saat mungkin bisa ditambah ini ya, potensio putaran seperti ini ya, biar kita tidak pakai obeng minus. Ini kita untuk putaran volumenya harus pakai obeng minus ya. Kalau pakai tangan ini susah, nggak bisa muter saya pakai tangan ini, nggak bisa. Ini harus menggunakan obeng minus. Kalau nggak pakai obeng minus nggak bisa diputar ini. Coba kita lihat lebih dekatnya seperti ini. Ini adalah volume gain subwoofer sama pengaturan frekuensi subwoofer dari 50 Hz sampai 250 kHz ya. Semoga di kedepannya nanti akan dibikinkan potensio seperti panel yang ada di depan seperti ini ya. Seperti merek Ashley, dia di depannya ada potensio buat subwoofer, ada potensio seperti ini, dia ada untuk gainnya dan ada untuk pengaturan frekuensi dari 50 Hz sampai 250 Hz ya. Untuk memudahkan kita untuk mengatur frekuensi subwoofernya agar tidak menggunakan obeng lagi. Ini kan kalau pakai obeng nanti kita setiap kali manggung wajib bawa obeng minus ya, buat ngatur subwoofernya. Jika kawan-kawan yang belum mempunyai crossover ataupun DLMS, dia bisa dipakai untuk subwoofer di yang ini ya. Siapa tahu buat kawan-kawan yang belum punya crossover nanti buat karaoke di rumah tapi belum ada crossover, nanti bisa dipakai subwoofernya di bagian belakang di Hardwell ini. Dan untuk suara kualitasnya sangat bagus. Buat Hardwell ini suaranya mantap sekali, juga enak untuk ngaturnya.
Coba kita taruh lagi kameranya di sini. Nanti buat subwoofernya kita pakai obeng. Coba kita langsung pakai obeng ya. Tadi lupa saya nyalain. Saya nyalain pakai obeng minus ya. Obeng kecil sekali ini obengnya, bisa dilihat. Kalau yang agak besar dia nggak bisa muat. Ini volume subwoofernya di gainnya ya. Ini saya untuk subwoofernya, berhubung kemarin speaker 18 in udah dibeli orang. Ini kita lagi nunggu speaker 18 in yang datang. Jadi ini kita pakai speaker 15 in kali 2 buat subwoofernya ya. Speakernya merek Fabulous. Coba kita buka subwoofernya di 15 in. Itu suara subwoofernya ya. Sekarang kita tes pakai speaker middle 12 in kali 4 ya. Dan high-nya kali 4. Seperti apa karakternya? Kita buka middle-nya 12 kali 2 yang ini di channel A, dan Twitter kali 2. Ini saya pakai seperti biasa untuk ngetesnya. Suara saya ambil dari HP langsung ke equalizer, langsung ke power, tanpa mixer, tanpa crossover, tanpa DLMS ya. Jadi suaranya murni dari HP langsung ke equalizer, langsung ke power ini. Mungkin kawan-kawan ada yang bertanya kenapa signalnya terlalu naik ya, over naiknya. Di sini sengaja untuk di volume di power saya taruh di jam angka 9 ya. Jadi tidak saya kasih full untuk di power, saya kasih di jam angka 9. Jadi untuk di volume HP-nya saya kasih full sampai habis untuk volume di HP. Jadi signalnya dia akan naiknya tinggi di sini. Nanti kalau powernya saya kasih full, itu volume di sininya kita buka di jam angka 8 aja udah
kencang sekali dan signalnya akan naik cuma satu strip di sini ya. Di sini satu, di channel A1, channel B-nya satu. Jadi ini sengaja saya volume di power saya kasih di jam angka 9. Volume di HP saya kasih full agar layarnya ini nanti stripnya akan naik banyak ya. Tujuannya seperti itu agar saya bisa ngelihat nanti apakah ada lampu LED yang mati di atas sini ya. Kadang-kadang ada yang mati mungkin dari cacat dari pabrik juga bisa. Misalkan di min 3 atau di min berapa ini? Di min 9 dia hidup, di min 6-nya dia ada yang mati, mungkin bisa seperti itu. Jadi ini sengaja saya naikkan volume di handphone agar di sini signalnya naik, lampu LED-nya naik, jadi saya bisa lihat apakah ada yang mati atau tidak ada yang mati atau semua nyala ya. Coba kita hidupkan lagi ya, maaf ya, musiknya mati. Bisa dilihat lampunya semua nyala, tidak ada yang mati ya, sampai lampu klipnya juga menyala. Berarti equalizer ini semua normal. Untuk settingan ini dari yang nomor 1 sampai 31 semua saya tes sudah normal, tidak ada kendala. Yang channel A, channel B-nya juga tidak ada kendala. Ayo kita mainkan lagi musiknya. Jadi yang ini buat subwoofer, yang ini buat mid dan high saya gabung talinya, ada 2 kabel kan, ini jadi satu buat karena powernya 4 channel ya. Jadi yang ini juga buat mid dan high ya, kabelnya juga 2, ini saya gabung, saya jumper. Jadi satu input ini keluarnya 2 output ya, buat ke power yang channel 4 channel ya, channel A sama channel C. Sedangkan yang ini buat channel B sama channel D ya. Jadi untuk Twitternya saya pakai A dengan B buat Twitter, di channel C dan D buat 12 in kali 4 ya. Jadi seperti itu cara pasangnya, bisa dilihat ya. Coba kita nyalakan lagi. Ini lagu kedua.
Ini suara getaran dari jendela dan pintu-pintu di rumah, bisa kalian dengar suara pintu sama jendela getar-getar. Kita matikan subwoofernya di bagian belakang, ada volumenya di yang tadi ya, pakai obeng minus. Nah, jadi hari ini mungkin ini dulu yang bisa saya review. Terima kasih buat kawan-kawan yang menonton. Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya semakin lancar, semakin tambah terus, dan job manggungnya semakin banyak ya buat kalian semua. Semoga sehat selalu dan jaga kesehatan di musim corona, di pandemi ini ya. Semoga untuk kawan-kawan yang di daerah luar atau di daerah Kalimantan Selatan nanti bisa bisa bebas lagi untuk manggung tanpa adanya corona lagi. Semoga corona cepat hilang ya. Terima kasih dari Saiful Jaya Musik Kalimantan Selatan ya. Salam dari Saiful Jaya Musik. Mantap, Josh Hardwell EQX 231 plus serinya, bisa dilihat di bagian bawah ini ya, atau di sini ya.